Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Birajara. Saya dari 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan akar-akar rasional. Jika B per C sebuah bilangan rasional pecahan dalam suku terendah, maka B per C merupakan akar persamaan suku banyak. Contohnya A n pangkat X pangkat N plus A n min 1 pangkat X pangkat N min 1 plus A n min 2 pangkat X pangkat N min 2 plus titik-titik-titik plus A2 pangkat X kuadrat plus A1X plus A0 sama dengan A0 AN tidak sama dengan 0. Dengan koefisien bilangan-bilangan bulat di mana B adalah faktor bulat A, 0, dan C adalah faktor bulat AN, jika B per C adalah akar rasional dari 6X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nilai B dibatasi sampai faktor dari 2 yaitu plus minus 1 plus minus 2, sedangkan nilai C dibatasi sampai faktor dari 6 yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Jika akar rasional yang mungkin hanya plus minus 1, plus minus 2, plus 1, plus minus 2, plus minus 1 per 2, plus minus 1 per 3, plus minus 1 per 6, dan plus minus 2 per 3. Plus 2 plus minus 1 per 2 plus minus 1 per 3 plus minus 1 per 6 dan plus minus 2 per 3. Jika persamaan F buka kurung X tutup kurung sama dengan 0 mempunyai koefisien bulat dengan pangkat tertinggi adalah satu lainnya dalam bentuk X pangkat N plus P1 pangkat X pangkat N min 1 plus P2 pangkat X pangkat N min 2 plus titik-titik-titik plus Pn min 1 pangkat X plus Pn sama dengan 0. Maka setiap akar rasional dari F buka kurung X tutup kurung sama dengan 0 adalah sebagai bilangan bulat dan sebuah faktor dari Pn. Jadi, akar-akar rasional jika ada dari persamaan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 11X min 12 sama dengan 0. Terbatas sampai faktor-faktor bulat dari 12 yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12. Saya Sartika Marani dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akar rasional suku banyak. Oke, bentuk dari akar rasional suku banyak yaitu ANXN ditambah AN min 1XN min 1 ditambah AN min 2XN min 2 sampai dengan A2XN ditambah A1X ditambah AO sama dengan 0. Jadi dalam mencari akar rasional suku banyak itu ada step-stepnya, yaitu cara untuk mencari akar-akar rasional suku banyak, maka kita harus mencari atau memfaktorkannya. Yang pertama, step pertama yaitu jika AO sama dengan 0, maka salah satu akar suku banyak adalah 0. Yang kedua, jika jumlah koefisien suku banyak adalah 0, maka satu akar suku banyak adalah 1, atau suku banyak bisa dibagi 1 dikurangi X. Oke, yang ketiga, jika jumlah koefisien X yang berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien X yang berpangkat ganjil, maka satu akar suku banyak adalah min 1. Suku banyak bisa dibagi X ditambah 1. Berarti untuk yang ketiga ini kita dapat salah satu akarnya itu adalah min 1. Nah, yang keempat, jika langkah nomor 1, 2, dan 3 sudah tidak bisa dilakukan, maka bagilah suku banyak dengan X dikurangi K. Dengan K adalah faktor dari A0. Nah, yang kelima, jika langkah nomor 4 sudah tidak bisa dilakukan juga seperti pada nomor 4,
maka bagilah suku banyak dengan X dikurangi M. M itu adalah faktor dari A0 dibagi AN. Jadi jika keempat nomor tersebut tidak dapat dibagi lagi, maka kita bisa melakukan step yang kelima, yaitu suku banyak dibagi dengan X dikurangi M. M itu adalah faktor dari A0 dibagi XN. Oke. Atau AN. Nah, supaya nggak bingung, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soal nomor 1 yaitu tentukan akar-akar rasional suku banyak. Suku banyak yaitu adalah X pangkat 4 min 6X pangkat 3 ditambah 11X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan 0. Oke, kita akan bahas pembahasan soal ini. Nah, kita harus cari nilai AO-nya dulu. Nah, ini nilai AO-nya yaitu sama dengan 0, maka salah satu akarnya adalah 0. Sehingga kita jadikan akar tersebut menjadi lebih sederhana atau kita faktorkan. Nah, jadi X dalam kurung X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 11X min 6 sama dengan 0. Nah, itu kan sama dengan akar-akar rasional suku banyak yang tadi di soal, tapi kita faktorkan. Nah, sekarang kita selesaikan dengan metode polinom derajat 3 yang ada di dalam kurung jumlah koefisien 1, min 6, 11, dan 6. Nah, kalau kita pakai cara polinom, masih ingat kan? Kita harus pakai garis ke bawah dan ke samping. Oke, kita harus lihat dari koefisien masing-masing akarnya. Nah, akar dari X pangkat 4 yaitu 1, koefisien dari X pangkat 3 yaitu min 6, koefisien dari X pangkat 2 yaitu 11, dan koefisien dari sampai min 6X aja, karena itu tidak ada koefisien atau konstanta, jadi kita sampai situ saja. Oke, kita selesaikan dengan cara polinom 3 derajat, yaitu dengan cara 1 dikali 1. Oke, turun satunya itu turun ke bawah, barulah 1 dikali 1 di 1 ditambah 1 dikali 1 dan dibagi 1 sama dengan 1. Nah, kita jumlahkan, satunya itu kita masukkan ke di bawah min 6. Nah, kita jumlahkan min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Nah, min 5 dikali 1 yang ada di pinggir kiri, lalu dikali 1 lagi, yaitu min 5. Kita taruh di bawah 11. Dengan metode tersebut, kita ulang-ulang kembali. Nah, 11 dikurangi ditambah min 5 sama dengan 6. Nah, 6 dikali 1 ditambah 1, kita turunkan 6 di bawah min 6. Nah, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, itu kan hasil akhirnya. Kemudian, suku banyak bisa difaktorkan menjadi tadi. Yang tadi itu kita faktorkan lagi. X dalam kurung X min 1 dalam kurung X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Lalu turun. Nah, X kuadrat min 5X ditambah 6 itu bisa kita faktorkan lagi menjadi X min 2 dengan X min 3. Nah, kita turunkan. Lalu, X sama dengan 0, atau X sama dengan 1, atau X sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, dan 3. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Contoh soal yang kedua. Tentukan akar-akar rasional suku banyak X pangkat 5 dikurang 4X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 0. Pembahasannya nilai A 0 sama dengan 0. Maka salah satu akarnya adalah 0, sehingga X buka kurung X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 8 sama dengan 0. Sekarang kita harus selesaikan polinom derajat 4 yang ada di dalam kurung jumlah koefisien adalah 1 dikurang 4 dikurang 3 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 12. Atau
dalam kurung tidak 0, sehingga polinom tidak bisa dibagi oleh X kurang 1. Jumlah koefisien X pangkat genap sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 8 sama dengan 6. Jumlah koefisien X pangkat ganjil sama dengan min 4 ditambah 10 sama dengan 6. Jumlah koefisien X pangkat genap sama dengan jumlah koefisien X pangkat ganjil, sehingga polinom bisa dibagi oleh X ditambah 1. Lanjutan soal sebelumnya, suku banyak menjadi X dalam kurung X tambah 1 dalam kurung X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan polinom derajat 3 yang ada di dalam kurung. Jumlah koefisien X pangkat ganjil sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jumlah koefisien X pangkat genap sama dengan min 5 tambah 8 sama dengan 3. Jumlah koefisien X pangkat genap sama dengan jumlah koefisien X pangkat ganjil, sehingga polinom bisa dibagi oleh X tambah 1. Suku banyak menjadi X dalam kurung X tambah 1 buka kurung X tambah 1 buka kurung X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi X buka kurung X tambah 1 buka kurung X tambah 1 buka kurung X dikurang 2 buka kurung X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya dalam kurung min 1, 0, 2, dan 4. Selanjutnya yaitu teorema Vita. Teorema Vita dinyatakan rumus-rumus dan hasil akar-akar pada persamaan polinomial dengan menggunakan jumlah, dan hasil kali ini bisa mendapatkan berbagai perhitungan akar-akar walaupun tidak mengetahui nilai akar-akarnya. Nah, di sini ada jika x1, x2, x3, x6 adalah akar-akar persamaan polinomial. Jadi an x pangkat n plus an kurang 1 x pangkat n kurang 1 plus an kurang 2 x n pangkat min 2 plus plus a2 x pangkat 2 plus a1x plus a0 sama dengan 0. Jadi berlaku x1 plus x2 plus x3 plus x n kurang 1 plus xn sama dengan an kurang 1 per an. Selanjutnya x1 x2 plus x1 x3 plus plus x2 x3 plus x2 x4 plus xn kurang 1 xn sama dengan an kurang 2 plus per an dan seterusnya. Dan x1 x2 x3 xn kurang 1 xn hasilnya yaitu kurung buka min 1 pangkat n kali a0 per an. Untuk bentuk teorema Vieta, persamaan kuadrat ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0, x1 tambah x2 sama dengan min b per a, x1 x2 sama dengan c per a. Persamaan kubik ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d sama dengan 0, x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a, x1 x2 tambah x1 tambah x3 tambah x2 tambah x3 c per a, x1 sampai x3 sama dengan min d per a. Untuk persamaan kuartik ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx pangkat 2 tambah dx tambah e sama dengan 0, x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan min b per a, x1 x2 x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan min b per a, x1 tambah x2 tambah x1 tambah x3 tambah x1 x4 tambah x2 tambah x2 x3 tambah x2 x4 tambah x3 x4 sama dengan c per a, x1 x2 x3 tambah x1 x2 x4 tambah x1 x3 x4 tambah x2 x3 x4 sama dengan min d per a, x1 sampai x4 sama dengan e per a. Untuk persamaan kuintik ax pangkat 5 tambah bx pangkat 4 tambah cx pangkat 3 tambah dx pangkat 2 tambah ex tambah f sama dengan 0, x1 tambah x2 tambah x3 x4 tambah x5 sama dengan min b per a, x1 x2 tambah x1 x3 tambah x1 tambah x4 x tambah x1 x5 tambah x2 x3 tambah x2 x4 tambah x2 x5 tambah x3 x4 tambah x3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tartar Abimanyu dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal 1 dari teorema Vita.
Jadi persamaan kubik X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 2X min 5 sama dengan 0 memiliki akar-akar A, B, dan Y. Tentukan nilai dari A. 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per Y. Yang B, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah Y kuadrat. Pembahasan. A ditambah B ditambah Y sama dengan min B per A sama dengan 7. AB ditambah AY ditambah BY sama dengan C per A sama dengan 2. A, B, Y sama dengan min D per A sama dengan 5. Jadi yang A 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per Y sama dengan BY ditambah AY ditambah AB per ABY sama dengan 2 per 5. Yang B A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B tambah Y kuadrat dikurang 2 dalam kurung AB ditambah AY ditambah BY sama dengan 7 kuadrat dikurang 2 dikali 2 sama dengan 49 dikurang 4 sama dengan 45. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal yang kedua yaitu persamaan kuadrat 2x pangkat 2 min 8x min 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar A dan B. Nilai dari A pangkat 2 min 3A min 5 kurung buka 8 pangkat 2 min 5B min 1 A dan B sama dengan, nah pembahasannya di sini A plus B sama dengan min B per A. Nah, AB-nya itu dari 2X pangkat 2 sama 8X-nya. Jadi, tinggal dimasukin 8 per 2 dan hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya, AB sama dengan C per A. C-nya itu dari min 6. Jadi, sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Selanjutnya, 2X pangkat 2 min 8X min 6 sama dengan 0. Terus, dipindah ruas. Terus 2x pangkat 2 sama dengan 8x plus 6, ini bisa dibagi 2, jadi tinggal x pangkat 2 sama dengan 4x plus 3. Nah, nilai x nya itu bisa diganti dengan AB, jadi hasilnya 2A2 sama dengan 4A plus 3 dan B2 sama dengan 4B plus 3. Selanjutnya yang akar-akar A dan B tadi, yang A2 min 3A min 5 kurung buka B2 min 5B min 1, terus dimasukin jadi 4 A2 nya itu jadi 4A plus 3 min 3 min 5 kurung tutup kurung buka, yang B kuadratnya jadi 4B plus 3 min 5A min 1. Hasilnya A min 2 kurung buka min B plus 2. Nah, ini hasilnya itu dari 4A dikurang 3A, jadi dikelompokin gitu, 4A dikurang 3A plus 3 dikurang min 5, terus kolom selanjutnya 4B dikurang 5B plus 3 dikurang min 1, jadi hasilnya A min 2 min B plus 2. Terus A min AB plus 2B plus 2B min 4 itu hasilnya dari dikali silang yang atasnya sama dengan AB plus 2 dikali A kurung buka A plus B min 4 hasilnya min 3 plus 8 min 4 sama dengan 1.